Hai, selamat sore guys. Kita ketemu lagi bersama saya Ibu Ona Samada. Saya selaku fasilitator pengelolaan pengetahuan di Yayasan Capa Salam Lestari. Hari ini kita ketemu lagi untuk melakukan pembahasan terkait kearifan lokal yang kembali dikembangkan oleh masyarakat. Salah satunya kelompok perempuan Lampiana Gaya. Nah, guys, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait usaha yang mereka lakukan di mana kelompok ini mencoba kembali mengolah pandan laut untuk diolah menjadi beberapa jenis anyaman. Namun sebelum itu kita coba tanya-tanya dulu ya. Di sini saya bersama Ibu Nikmah, selaku perwakilan dari kelompok Lampiana Gaya. Halo Bu. Halo. Selamat sore. Sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Boleh kita bicara-bicara pada sore hari Bu, ini? silakan. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Ikuti guys. Kami akan berbincang-bincang pada sore hari ini. Begini Bu, saya mengetahui bahwa ada kelompok Lampiana Gaya yang saat ini sedang ada berproduksi tentang anyaman-anyaman di Desa Sipayo. Nah, sekarang saya mau tanya, kelompok Lampiana Gaya ini Bu, yang memberi nama siapa Bu? Itu ketua Bu, dari ketua. Ketuanya siapa? Ibu Irma. Ibu Irma Lagimpe selaku ketua dan beliau yang memilih. Nama Lampiana Gaya. Apakah Ibu mengetahui Lampiana Gaya ini kira-kira dia punya kepanjangan atau arti tersendiri? Ada Bu, yang namanya Lampiana Gaya itu disingkat dengan Lampiana Gaya, namanya Lambori, Pea, Anasa, dan Nagaya. Nagaya cantik. Cantik. Nah, berarti Lampiana Gaya itu kepanjangan dari bahan baku yang mereka olah untuk menjadi anyaman dari Lambori, kemudian Pea, Anasa, dan Nagaya. Nagaya itu adalah bahasa di sini bahwa Nagaya itu adalah cantik. Oke, berarti itu kepanjangan dari Lampiana Gaya. Nah, oke Bu, kalau boleh tahu berapa anggota yang terlibat di itu? 13 orang Bu. Perempuan semua? Iya, perempuan semua, ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua, dan itu bekerja sama mulai dari pengambilan sampai pengolahan. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu Nikmah, tentu teman-teman mengolah pandan tadi ini menjadi sebuah kerajinan, pasti ada latar belakangnya. Nah, yang saya dengar bahwa Ibu Nikmah selaku pionir yang memegang kendali dalam hal anyaman, yang paling tahu nih, yang paling tahu anyaman. Ibu Nikmah kalau boleh saya tahu, tahu tentang anyaman ini dari mana? Itu dari kedua orang tua. Selagi almarhum masih hidup, kan biasanya Papa menganyam ada 3 macam anyaman, seperti keranjang, ya dari baku nasi, tapis-tapis beras, itu kalau bahasa daerah sini itu sisiru. Sisiru. Nah, sisiru. Jadi kalau ibu, tugasnya ibu itu menganyam tikar, seperti tikar tuh, sejadah untuk tempat tidur lah. Dipakai. Berarti waktu itu belum dijual. Belum dijual. Hanya untuk dipakai di rumah. Karena waktu itu mungkin belum ada kasur ya Bu ya? Belum ada kasur. Jadi kita pakai tikar. Nah, oke, berarti Ibu Nikmah yang masih muda waktu itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang tua, dan ternyata masih terekam sampai sekarang ya Bu ya? Nah, oke. Berarti waktu itu belum dijual. Kalau tadi Bapak kan biasa juga memproduksi keranjang atau apa tadi Bu yang tapisan? Itu sisiru. Sisiru untuk beras. Tapisan beras. Nah, berarti ke depan bisa dong berkembang kelompok Lampiana Gaya, bukan hanya mengolah anyaman tikar dan lain sebagainya, tapi bisa juga berbahan yang dari bahan baku rotan dan bambu. Oke. Nah, ini Bu, kalau saya boleh tahu, itu kan tadi kepanjangan dari Lampiana Gaya itu ada Lambori, ada Pea, kemudian ada Anasa. Nah, dari 3 ini, apakah 3-tiganya memang pandan atau berbeda-beda Bu? Karena dia beda nama. Kalau untuk kami orang sini Sipayo itu 3 bahan itu disebut juga pandan, cuma beda-beda kualitas. Oh, beda kualitas. Beda kualitas. Kalau Lambori?
kalau Lambori itu yang Lambori sama ini apa PA-PA itu hampir sama kualitasnya. Karena setelah dari pengambilan Lambori seperti ini Bu, Lambori dia itu setelah diambil, dikeluarkan durinya, dilipat baru direbus. Nah, adakan perebusan. Direbus sekitar 1 jam. Setelah itu ditiriskan, baru dijemur di tempat yang teduh. Oh, jangan di matahari? Iya, jangan di matahari. Karena kalau langsung di matahari Bu, itu kalau bahasa dari di sini tore. Tore? Apa namanya? Lapuk. Apa itu? Berarti bahasa sini tore? Ya, tore dia. Kalau PA-PA Bu? Kalau PA-PA lagi pengambilannya, setelah dia diambil dari pohon, diambil itu langsung dijemur Bu. Karena dia kan persegi 3, beda seperti Lambori, dia melebar. Punya duri. Kalau PA-PA tidak punya duri. Setelah diambil Bu, langsung diadakan penjemuran. Kalau dia panas matahari 1 hari, setelah dia layu, baru itu dibelah, dibagi 2. Dibelah. Nah, berarti tapi kalau terkait kualitas, Lambori sama PA-PA sama Bu. Sama kuat, cuma tergantung dari posturnya, bentuknya. Bentuknya kalau ini kan dia agak kasar. Jadi kalau PA-PA dia halus. Oh, lebih halus ya Bu ya? Ini halus. Oh, Beda dengan Anasa Bu. Kalau Anasa, ini lagi butuh prosesnya apa? Kalau dari pengambilan, setelah dijemur, kering harus dianyam. Langsung, jangan disimpan sampai 3 hari atau 1 minggu Bu. Dia lapuk. Kalau bahasa sini tore. Putus-putus, mudah putus. Jadi guys, ternyata Lambori, PA-PA dan Anasa itu memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kemudian perlakuannya juga sebelum dia diolah itu juga memiliki perlakuan yang berbeda-beda. Nah, Lambori dia harus melakukan melewati proses perebusan. Nah, sementara PA-PA dia begitu diambil dari pohon, dia dijemur dan tidak perlu harus direbus. Nah, sementara Anasa begitu diambil dia harus segera dijemur dan segera langsung diproses untuk dibentuk menjadi anyaman. Nah, inilah perbedaan. Nah, tetapi dia sama-sama pandan, tapi memiliki keunikan masing-masing. Nah, Bu. Sekarang Ibu kan katanya tadi dia ada proses bahwa dia harus dibelah. Iya, dibelah. Nah, ada enggak alat-alat khusus yang dipakai untuk prosesnya? Itu alat-alatnya kami sudah sediakan. Dari pengambilan bahan seperti Lambori. Kalau Lamborinya itu Bu, ini alatnya. Ini alatnya. Kalau namanya itu penyingit. Nah, bisa juga disebut singitan. Singitan, tapi kalau bahasa aslinya penyingit. Penyingit itu dipakai dalam bahasa Tajio atau Lauje Bu? Pokoknya dua-dua bahasa. Tajio dan Lauje semua bahasa, ini disebut penyingit. Nah, ini untuk menentukan kecil dan besarnya anyaman. Dari anyaman. Itu tergantung kita mau ukuran besar atau ukurannya kecil. Oh iya, itu kan agak agak sedikit besar ya Bu ya. Itu ini penyingitnya. Nah, penyigitannya ini. Ini Bu kan setelah dibelah menggunakan penyingit, ini kan kelihatan lebih lembut. Kalau ini Bu, maaf, ini tidak menggunakan penyingit, dia hanya menggunakan pisau. Nah, yang sudah menggunakan penyingit Bu, ini kan kelihatan sedikit halus. Ada enggak alat yang dipakai untuk membuatnya lebih halus? Cuma pisau saja. Pisau karena membelahnya itu Bu, itu tergantung dari kita, kehati-hatiannya kita membelah. Kalau produk segitiga. Kalau produk yang lain ada nggak yang dipakai untuk menghaluskan ininya biar kelihatan lembut? Ini namanya pempelut. Pempelut. Iya, begini. Kalau bahasanya di sini diserut. Melembutkan begini ya Bu ya? Melembutkan. Sekalian juga meluruskan mana yang bengkok-bengkok. Ini pempelut memang bahasa Tajio. Tajio juga Lauje. Kedua bahasa itu sama. Guys, ini yang keren ya. Ternyata kearifan lokal terus diterapkan dalam proses pembuatan kerajinan tangan. Di sini ini dipakai untuk menentukan besar kecilnya pandan yang akan dianyam. Ini namanya penyingit. Penyingit dalam bahasa Tajio dan Lauje juga dipakai ya guys. Nah, kemudian untuk menghaluskan produknya, mereka menggunakan ini dari bambu guys. Nah, ini namanya pempelut. Nah, jadi sekalipun mereka memproduksi hal-hal yang sudah modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal, ini tetap digunakan. Luar biasa ya guys ya. Bu, kalau boleh tahu apa saja yang sudah diproduksi sekarang? Kalau yang diproduksi ini Bu ada 3 macam, termasuk
sejadah sama tikar. Ada tikar ya? Ada tikar Bu yang di sana. Oh, oke. Nah, ini dompet. Dompetnya itu sama ukuran cuma berbentuk panjang, ada yang melebar. Kalau ini kan lebar. Ya. Ini berbentuk panjang. Ini boleh taruh duit uang ya Bu ya? Boleh lah. Ini juga tasnya Bu yang bisa ini istilah apa namanya sini selempang. Selempang. Nah, tempat HP. Boleh juga. Nah, ini boleh disisipkan duit Bu. Sedikit-sedikit. Oke. Keren. Guys, ada produk mereka nih guys. Ini bisa menjadi tempat HP. Keren kan? Cuma kan istilahnya baru ini diproduksi oleh kelompok perempuan Lampeana Gaya. Nah, ini apa ini Bu? Nah, ini tempat botol Bu. Bila kita kemana-mana kan ada botolnya, boleh kita taruh di situ. Jadi airnya itu dingin. Oke. Nah, ya adem. Jadi ada bembengannya. Teman-teman, Lampeana Gaya juga memproduksi tempat tumbler. Jadi biar tumbler kita tidak, kalau jatuh tidak pecah atau tidak ketinggalan, kita bisa membeli ini guys. Nah, mereka memproduksi ini talinya langsung guys. Jadi kita bisa tenteng untuk kemana-mana. Ini hasil produksi dari teman-teman Lampeana Gaya. Nah, luar biasa ya Bu ya. Ibu-ibu 13 orang. Ini bahu-membahu. Bisa menjadi tempat rempah di rumah dan bisa juga menjadi tempat make up di kamar agar dia tidak tercecer guys. Yang mereka memproduksi dan itu bisa dengan menggunakan pewarna sehingga dia memiliki corak. Tapi ini masih agak mentah ya teman-teman. Nanti bisa diproduksi lebih kreatif lagi. Ya, Oke, guys, luar biasa perbincangan bersama Ibu Nikma. Mulai dari pengalaman di masa kecil memperhatikan orang tua dan sampai saat ini mereka tetap tidak meninggalkan kearifan lokal meskipun mereka telah memproduksi hal-hal yang luar biasa. Biasanya kita mendapatkan sejadah itu di toko yang diproduksi dari bahan-bahan bludru dan kain, tetapi melalui kelompok perempuan Lampeana Gaya mereka mencoba memproduksi sajadah dengan berbahan dasar pandan laut dan yang ini dari anasa berbahan pandan anasa guys. Nah jadi itu luar biasa. Nanti kita bisa berhubungan dengan mereka untuk mencoba membeli produk mereka yang sebenarnya ini mencoba kembali membudayakan kearifan lokal yang sudah lama ditinggalkan. Sekarang kita hidup dengan kasur, dengan spring bed, tetapi di kelompok perempuan Lampeana Gaya mereka mencoba memproduksi kembali tikar. Yang sesungguhnya tikar itu sangat adem untuk kita pakai tidur. Nah, Ibu Nikma setelah berkelompok dan kemudian ternyata Ibu bisa menjadi pionir di kelompok untuk mendorong teman-teman kembali belajar menganyam. Apa kesan Ibu selama berkelompok? Dan tidak perbedaan yang tadinya Ibu hanya sendiri, kemudian berkelompok, berkumpul dengan 13 orang, sekarang bertemu dengan saya, bertemu dengan Pak Herdiansa, bertemu Ibu Risna dan Fatma. Ada enggak kesan yang Ibu rasakan? Atau perbedaan? Itu Bu, saya merasa bahagia karena adanya ini kelompok Lampeana Gaya yang tadinya kita tidak ada kegiatan. Alhamdulillah berkat ibu-ibu bersatu, berkat juga Ibu Ketua, Ibu Irma, maka kita ada kegiatan. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Yang dulunya termasuk saya sendiri pribadi hanya anyaman sedikit-sedikit, tidak istilahnya teman-teman ketahui, tapi tidak banyak orang yang sekarang udah tahu. Nah, bahkan kemarin tempat botol Ibu sempat diambil oleh Mbak Laras, dibawa ke Bogor ya Bu. Luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu ketika Mbak Laras dari Bogor? Bahagia Bu, alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Nah, kemudian walaupun tukang produksinya enggak sampai ke Bogor, tapi alhamdulillah produksinya sudah sampai di Bogor. Asik. Semoga ke depan Ibu bisa ke Bogor ya. Amin. Oke, nanti mungkin bisa praktek di depan orang di Bogor. Nah, ada enggak pesan Ibu untuk perempuan-perempuan lain mungkin tentang berkelompok atau bagaimana kita mencoba melestarikan kearifan lokal? Ada enggak pesan-pesan? Kalau pesan saya itu Bu hanya dua simpel aja. Simpel. Dalam kelompok saya minta hanya persatuan, jujur dan terbuka. Nah, hanya itu. Jadi kalau dalam kelompok tanpa ada persatuan, kelompok itu tidak bisa berkembang Bu. Oke. Nah, artinya ini konsep ini Bu, konsepnya sebagai seorang bodoh, konsepnya itu hanya persatuan. Kalau ada orang bodoh Bu. Iya, kalau kita bersatu, misalnya 13 orang kita kerjasama, enggak perlu ini itu, kalau misalnya ada itu ini itu,
anggap itu tantangan, Ya. cobaan. Oh, Mudah-mudahan ke depan berhasil. Terima kasih juga ibu-ibu yang sudah siap, cantik-cantik. Nah, kalau untuk orang lain, kalau untuk perempuan lain yang belum bergabung di kelompok bagaimana, Bu? Ya, mudah-mudahan mereka mau untuk diajak. Oke, semoga mereka juga tertarik untuk berorganisasi ya. Nah, yang terakhir ini, Bu, saya mau tanya, apa harapan Ibu? Kalau harapan saya itu sih, mudah-mudahan perkembangan aja, itu saja harapan saya. Kelompok Setiap ini bisa ibu-ibu berkembang. ada perkembangan dan saling mengerti. Yang paling utama itu hanya ibu, yang saya ulang-ulang itu persatuan dalam kelompok. Persatuan, terbuka dan jujur. Apapun kendalanya kita putuskan, kita harus berkumpul, musyawarah dalam satu kelompok itu. Kalau ada kendalanya begini toh, kita bisa selesaikan bersama. Hanya itu harapan saya. Jadi guys, luar biasa Ibu Nikma yang tadinya hanya sendiri dalam mengolah anyaman, dan anyaman yang beliau buat tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah ada orang lain yang tahu. Nah, setelah dia berkelompok, akhirnya anyaman-anyaman yang mereka buat itu bisa dikreasikan dan kemudian menarik perhatian orang. Dan bahkan yang luar biasa kemarin Mbak Laras dari Bogor langsung membeli tempat botol air minum atau tempat tumbler dan dibawa ke Bogor, dan itu menjadi sebuah kesukaan dari bagi Ibu Nikma bahwa produk mereka itu sudah bisa keluar kota. Sekalipun beliau belum bisa keluar kota, tetapi produk mereka sudah keluar kota. Nah, kita melihat di sini bagaimana perempuan-perempuan ini mencoba kembali melestarikan kearifan lokal yang ada dan dikreasikan menjadi sebuah produk yang luar biasa, tetapi tidak meninggalkan kekhasannya, yaitu menggunakan bahan dasar dari Lambori, Pea-Pea, dan Anasa. Nah, bahkan alat-alat yang mereka pergunakan, mereka masih menggunakan alat-alat tradisional. Nah, ini mungkin bisa memotivasi kita semua perempuan-perempuan bahwa di tempat kita banyak hal yang bisa kita kembangkan, banyak kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang yang masih bisa kita kembangkan untuk menjadi produk-produk yang luar biasa. Kemudian harapan dari Bu Nikma tadi bahwa ke depannya agar supaya kelompok ini bisa berkembang lebih baik dan kemudian juga bisa menarik perhatian minat bagi perempuan-perempuan lain untuk berorganisasi. Terima kasih Bu Nikma atas waktunya. Mohon maaf sudah banyak pertanyaan dan terima kasih sudah berbagi ilmu. Semoga ilmu yang Ibu bagikan bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di luar sana. Terima kasih guys. Diskusi kita tentang Lampiana Gaya sampai di sini dulu. Sampai ketemu pada episode selanjutnya dengan bahan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Salam lestari.